Ya, selamat datang di channel gua, di Mobat. Kali ini mungkin kalimat gua lebih brutal daripada biasanya. Gua bakal bilang kalau Timothy Ronaldo tuh Lucu anjir. Parah. Oke, gue bakal nge-breakdown satu-satu ya. Yang pertama, ya ini mohon maaf ya kalau HP gue murah, HP gue bukan Vertu. Ya gue nggak tahu sih Timothy Ronaldo tuh HP-nya Vertu apa bukan ya. Tapi mohon maaf gitu, HP gue murah. Yang pertama gue mau bahas soal kuliah itu kata Timothy Ronaldo ya. Jadi sebenarnya kalimatnya itu udah dilurusin sama temen ya, yang siapa Kalimasada apa siapa itu, yang dia bilang katanya sistem pendidikannya yang ngawur lah segala macem ya kayak gitu-gitu. Oke, gue nggak bakal ngomongin soal sistem karena gue di sini bahasannya soal kuliah tuh Nah itu, data statistiknya itu udah jelas ya kalau orang-orang yang berkuliah itu entah dia tamat kah, entah dia sampai sarjana atau S2, S3 dan lain sebagainya. Orang-orang yang menempuh pendidikan semakin tinggi kayak S3, persentase untuk dia sukses itu lebih tinggi. Itu maksudnya gimana sih? Maksudnya bukan total orang di dunia ini yang sukses berapa persen yang S3-nya bukan, profesornya bukan, tapi maksudnya dari yang menempuh S3 berapa orang sih yang bisa menempuh financial freedom gitu. Termasuk yang S3 tapi dia nggak bisa financial freedom, S2 financial freedom dan S2 tidak financial freedom dan lain sebagainya, sampai ke sarjana, sampai ke SMA dan lain sebagainya. Persentasenya jelas. Yang S3 itu bakal lebih gampang untuk mencapai namanya financial freedom. Itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua, gue mau bahas kalau misalnya yang namanya kuliah itu bukan cuma soal keilmuan lu itu tentang apa gitu. Kayak lu, nah ini masuk juga nih, dia bilang katanya yang kuliah IT itu nanti lu bakal jadi orang kayak segala macam ya. Gue nggak bakal bahas teknisnya di sini dulu. Nanti gue bakal bahas, tapi nanti dulu ya. Pertama ya, namanya kuliah itu juga menempuh tentang pola pikir ya. Pola pikir manusianya itu gimana segala macam. Nah, gue kemarin mungkin sedikit overestimate tentang si Timothy Ronaldo dengan bilangnya mungkin aja dia jenius apa gimana, karena gue nggak tahu IQ-nya dia berapa dan gue awalnya nggak peduli gitu IQ-nya berapa. Cuman gue masih ada rasa percaya kalau IQ-nya cukup tinggi karena dia memainkan yang namanya game of attention. Ya nanti gue bakal bahas game of attention ini belakangan dan kenapa crypto itu scam. Ya gue bakal bahas nanti itu belakangan. Jadi yang namanya kuliah itu tentang pola pikir gitu. Kalau misalnya lu bisa tahu salah lu di mana, lu bisa tahu apa yang harus lu koreksi dan lain sebagainya gitu. Ya itu hidup lu jadi lebih gampang gitu, apalagi untuk soal finansial dan lain sebagainya gitu kan. Ya jadi ya gue bilang kalau misalnya lu gak kuliah gimana bisa nggak mendapatkan pendidikan soal pola pikir dan lain sebagainya? Bisa gitu. Tapi jujur aja gitu, lebih murah lu kuliah dan lebih mudah lu kuliah dibandingkan lu gak kuliah gitu. Orang yang gak kuliah ya untuk mendapatkan pola pikir yang lebih sistematis, untuk mendapatkan pola pikir yang lebih taktis ya, dan bisa melihat masalah itu secara holistik, gak cuma masalah itu pragmatis dan lain sebagainya. Kayak jadi kalau misalnya lu bilang, ya kuliah, itu orang yang gak bisa taktis lah dan lain sebagainya. Kalau lu gak kuliah, lu harus belajar gitu, belajar pelan-pelan. Kayak misal, oh di sini lu buka F&B misalnya, lu buka F&B, oh di sini tempatnya rame, makanya bisa laku lah. Oh di sini ternyata gue cobain kok nggak laku ya gitu. Tapi orang dagang yang lain ternyata laku. Oh ternyata beda zonanya gitu. Kayak misal lu belajar di sini zonanya buat elektronik kah, di sini buat apa kah, buat apa yang kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya pola pikirnya juga berlaku sebagai dalam dasar teori ya. Itu dasar teori namanya. Jadi kalau Timothy si itu nggak ngerti ya, itu udah masuk dalam dasar teori gitu. Dia juga sempat bilang gitu, kalian semua itu gitu karena semuanya bisa di copy paste gitu, lu bisa copy paste segala macam ya kan. Terus dia juga beranggapan kalau copy paste-nya itu bilang ya udah kalau yang ngomongin dia copy paste bisa beli McLaren enggak apa gimana gitu kan segala macam. Gue cuma mau bilang duit lu tuh duit sampah gitu. Kenapa gue bilang duit sampah nanti bakal gue jelasin di akhir ya. Kenapa kripto itu sampah gue bilang ya. Gue juga gak ngerti kenapa ada orang yang bawa-bawa agama ya kan, temennya kan itu kan ini banget ya, agamis banget ya katanya sih gitu kan. Tapi kok masih mainan kripto gitu, gue nggak tahu juga sih gitu ya. Jadi itu namanya pola pikir. Itu namanya pola pikir. Kuliah itu membentuk pola pikir. Jadi gak cuman soal lu bisa meniru apa gimana gitu. Itu pola pikir. Lu harus tahu dasar teorinya, habis dasar teori lu bisa ngumpulin data, habis lu ngumpulin data, lu tahu cara pengolahan datanya, terus nanti kalau misalnya dia tidak sesuai dengan hipotesa lu, apa yang kurang dan lain sebagainya. Itu yang ditekankan pas lu kuliah gitu loh. Dan itu jadi habit gitu. Kalau lu kuliah tuh jadi habit, bukan sesuatu yang bisa lu skip gitu loh. Tuh, itu soal kuliah ya. Ini rokok gue juga rokok murah ya, gue nggak tahu ya. Mungkin dia rokoknya cerutu kan, gue nggak tahu. Rokok gue cuma gocapan. Oke, lanjut. Dia bilang yang masuk kuliah IT itu gitu kan segala macam. Gini ya. Pertama kalau misalnya lu mau ngomongin soal WordPress ya, gue misalnya punya perusahaan, bukan misalnya sih, gue emang punya perusahaan masalahnya ya. Perusahaan gue katakanlah punya produksi terus gue bikin webnya lewat WordPress. Betul gak 30 menit jadi? Betul, tapi itu paling cuma buat jadi company profile gitu. Dan sebenarnya agak juga gue naruh company profile di situ, tapi untuk purchasing dan lain sebagainya gue pindahin lagi ke website yang lain. Itu gue
namanya. Tapi mungkin otaknya Timothy Ronaldo ini belum cukup berkembang, ya, atau mungkin sudah sangat berkembang, jadi cuman pengen ngehina orang, biar orang-orang itu tersinggung, ya kan. Terus akhirnya beli kriptonya dia, gitu. Sales, gue bilang sales kripto. Jadi, kalau lu punya website, ya, yang memang buat purchasing lah, dan lain sebagainya, yang kayak gitu-gitu. Kalau website lu tuh gak cuma dipakai buat company profile, ya, kecuali lu mungkin cuma buat bidang jasa, ya, kayak misalnya lu asesor kah, atau lu consultant kah, apa segala macam, yang memang webnya itu cuma buat company profile lu, cuma buat nunjukin what the is your capability apa segala macam, itu it's okay lu pakai WordPress. Tapi buat yang lainnya, buat penyimpanan data segala macam, lu nggak bisa pakai WordPress. Kenapa gue bilang nggak bisa pakai WordPress? Pertama, di dalam WordPress itu kalau misalnya lu bagian purchasing, dia akan dilempar ke third party app, ya, atau third website app. Nah, third website, sorry. Nah, kalau misalnya lu bagian-bagian yang kayak gitu, ya, sistem keamanan lu gimana gitu kan, terus duitnya aman apa enggak, kerahasiaan datanya gimana, segala macam yang kayak gitu-gitu loh. Sementara kalau lu punya website sendiri, lu punya server sendiri lah, kalau katakanlah lu mungkin ambil penyimpanan di DCI kah atau di mana gitu, itu udah jelas gitu loh. Itu kalau lu lihat gitu ya, kayak siapa namanya, Pak Toto ya, Bapak Toto itu ya, dia punya aset sampai 113 triliun dari permainan seperti itu gitu, tanpa bank, tanpa yang macem-macem lah yang kayak gitu kan, dia sampai 100 triliun lebih gitu loh. Asetnya kayak gitu ya dari supply, kalau misalnya ya udah dia punya data center, nah itu gitu loh. Lu gak butuh duit banyak-banyak sebenarnya buat bikin server yang kayak gitu-gitu, ya udah anggarin aja bikin server, ya kan, yang lebih secure segala macam ya. Apalagi kalau misalnya lu pakai third party app atau lu pakai third web app segala macam, itu rawan banget gitu loh, ada backdoornya, ya kan. Ya apalagi buat lu pada misalnya ngomong gitu kan, kayak lu konsultan, lu misalnya dari sarjana hukum gitu, lu atau dari sarjana psikologi, ya lu pemilik konsultan itu. Ya kalau sekarang bukan sarjana sih, kalau untuk psikologi harus psikologi ya, PSI ya. Berapa persen sih orang-orang yang punya gelar PSI itu ngerti soal web building gitu, kayak gitu-gitu? Berapa persen? Gua tanya mau berapa persen gitu loh. Kalau misalnya lu sarjana psikologi, lu magister psikologi, lu profesi lu psikologi, lu mau buka konsultan dan lu ngasih aplikasinya ke orang lain, ya kan, bukan in-house-nya lu, data-data klien lu kayak gimana gitu. Lu bisa tahu nggak sih kalau di codingan itu gak ada backdoornya gitu loh. Ya makanya gue bingung gitu, kok lu bisa kepikiran sampai sana, lu pakai WordPress itu gak bisa buat purchasing gitu loh. Terus kalau buat purchasing, bank data lu gimana gitu loh. Sementara data-data buat asesor atau sebagai konsultan itu semuanya rahasia gitu loh. Itu aja udah pikir lah pakai otak lu gitu loh. Ya pikir, coba pakai otak lu, pikir gitu loh. Coba dipikir gitu loh ya. Mungkin lu DO karena emang gak bisa mikir gitu loh. Itu gitu loh. Nah ini juga dia bilang katanya buat aplikasi di Android kah segala macam, termasuk iOS ya. Gue kebetulan pakai dua-duanya, gue pakai iOS dan gue juga pakai Android ya. Nah kalau misal lalu bilang pakai Java, terus pakai bahasa Swift Code. Swift Code itu simpelnya itu bahasa dari Apple ya, yang bahasanya itu sudah mendekati manusia lah dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu ya. Lu kalau misalnya coding misalnya pakai Java apa gimana gitu, itu nanti ada bridge-nya gitu. Nah itu dia yang mengkomunikasikan gitu loh. Itu nggak sesimpel orang bilang 30 menit jadi bos gitu. Kenapa gue bilang gitu? Kalau misalnya lu cuma ngasih bilang 30 menit jadi 30 menit tadi gitu. Balik lagi purchasing-nya gimana, ya kan, bank datanya gimana segala macam, apalagi gimana mau buat bikin Apple ya. Itu kan kita harus konfirmasi kan, harus punya ininya dulu kan, account-nya dulu. Begitu kita punya token ya kan, terus kita juga punya key apa namanya? Iya, keycard itu kan, tokennya itu, kita punya keycardnya itu. Terus udah gitu kalau misalnya lu mau revisi atau apa gitu kan, dari aplikasi itu kalau mau ngebug kita nungguin lagi ya. Iya, nungguin tokennya di renew, license-nya di renew. Nah, semuanya itu tunggu license di renew lah segala macem. Jadi gak segampang congornya lu gitu loh. Kayak gitu. Terus lu bilang katanya udah kerja sama orang India lah yang digaji berapa 100 juta per bulan apa segala macem. Gini. Gue bilang ya, lu ngomong kayak udah kerja sama India itu kapan gitu loh. Kapan gitu. Gue tahu memang banyak orang India tuh yang pinter-pinter gitu. Tapi balik lagi, lu tuh mengeneralisir, itu udah logical fallacy namanya. Itu logical fallacy. Kenapa gue bilang logical fallacy? Gak semua orang India itu pinter, gak semua orang India itu gitu loh. Sama kayak orang Indonesia, ada yang pinter gitu loh. Lu gak bisa mengeneralisir itu semua gitu loh. Kalau lu cuman mau niru kayak misalnya contoh nih orang India nih, mereka kuliahnya pinter-pinter lah segala macam. Emang lu kira orang-orang India yang pinter-pinter yang mungkin sekarang jadi CEO Google dan lain sebagainya itu lulusan apa? SD, SMP, SMA, apa gimana gitu. Jadi itu aja gitu loh. Kayak dari situ aja lu udah hipokrit gitu. Gue bilang kayak gue. Nah terus lu bilang emang orang-orang IT di Indonesia itu gak ada yang pinter, banyak banget yang pintar gitu. Kalau misalnya lu mau bandingin kemampuan lu sama orang IT di Indonesia yang udah maju-maju gitu ya, lu tuh gak ada apa-apanya gitu. Terus lu ngomong orang IT tuh gitu segala macam. Lu kaya juga gara-gara ada orang yang ngerti soal IT. Emang lu apaan tuh namanya cryptocurrency itu apa namanya cryptocurrency. Currency itu keuangannya, ya, mata uangnya. Kriptonya tuh apa? Cryptograph. Lu bayangin gak ada orang IT.
bisa lu ngomong McLaren lu warna apa bos? Nggak bisa. Lu paling jadi apa? Dulu dia bilang pernah cerita katanya jadi wedding organizer. Ya, mentok situ udah. Udah mentok situ atau jadi gamer ya. Mentok-mentok oke lah, dia mungkin bisa maju bisa kaya jadi gamer profesional ya. Bisa. Pasar Indonesia gitu. Iya kan, gamer profesional kan, gamer profesional gitu kan. Tapi kalau nggak ada orang IT kan nggak ada game. Iya juga ya. Juga ya, berarti jadi Kan gue jadi juga kan, ketua kan gue. jadi udah bentok banget itu. Ya, IO ya, event organizer, wedding organizer gitu kan. Lu belajar tuh kamera dah. Belajar tuh kamera, editing segala macamnya nggak ada editing. Pakai pensil, pakai pewarna, kertas lu gunting-gunting. Kameranya Lu sendiri. kamera nyuci sendiri terus lu pakai stop motion, lu bikin film tuh ya. Lu kira yang namanya orang IT itu cuma belajar apa sih? HTML, CSS, C+, apa sih? Dan lu juga cobalah pakai otak. Kalau punya sih ya. Gua nggak pernah ngeliat hasil MRI-nya dia ya. Jadi dari luar gak kelihatan gitu kan. Cuman memang makanya gue bilang kalau punya ya kan, jadi gue berbaik sangka gitu. Terus dia bilang juga katanya tidur siang tuh gym itu. Nah, dia bilang tidur siang tapi di salah satu podcast dia bilang, gue tuh pernah tidur tuh jam 3 ya kan. Terus bangun tuh bablas jam 11, jam 12 itu siang namanya gitu loh. Jadi kayak lu hipokrit. Terus orang yang nge-gym katanya sampai badannya jadi. Oke, gue bakal spesifikin di sini dia bakal nge-gym yang badannya sampai jadi segala macam ya kayak gitu-gitu. Gini ya, orang itu bakal bisa mikir kalau misalnya badannya sehat. Kalau dia badannya nggak sehat dia nggak akan bisa mikir. Omongan siapa ini? Banyak dokter yang ngomong kayak gitu. Bukan dari gue doang. Ya gue bukan dokter. Ya gue cuma mencatut apa kalimat dokter dan gue mengilhami itu. Kenapa? Karena gue juga baca papernya, gue baca segala macam gitu kan. Baca jurnalnya juga gitu loh. Di otak itu namanya ada kelenjar pituitari ya. Kelenjar pituitari itu yang mengatur hormon manusia ya. Lah kalau hidup lu aja udah gak bener, lu obesitas kah, lu apakah segala macam hormon lu juga gak bener. Lu kurang tidur lah segala macam yang kayak gitu-gitu ya. Nah sekarang lu bilang kalau Tuhan mengizinkan lu untuk gak tidur, lu bakal pilih gak tidur. Lu namanya. Oke, Tuhan mengizinkan lu gak tidur, siapa yang larang gitu. Gak ada dalam ajaran agama manapun yang menyatakan bahwa manusia itu harus tidur. Gak ada, sumpah gak ada. Ya setidaknya agama yang gue pelajari di Indonesia ya berarti agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik dan Kristen Protestan atau mungkin Konghucu kalau lu mau nambahin tuh. Jadi gak tidur tuh gak dosa. Kalau misalnya emang lu sanggup, ya lu setiap malam minum aja kopi tuh 4 shot, 5 shot tuh espresso. Minum biar lu gak tidur. Ngantuk dikit minum double shot, ngantuk dikit minum triple shot. Sekalian dah 10 shot. Gue mau lihat itu otak lu sekuat apa, gue mau lihat lambung lu sekuat apa gitu loh. Atau lu semen dulu kah lambung lu apa gimana, gue nggak tahu ya, biar dia nggak korosi gitu kan. Cobain. Lu ngopi, lu ngerokok, itu stimulan semua tuh. Otak lu udah encer banget, nggak bakal bisa tidur lu kayak begitu mah. Gitu apa sekalian gitu kan, kopi misalnya katakanlah cuma 500 atau 400 mili gitu ya, tapi 10 shot gitu kan segala macam. Gue mau lihat beneran. Gue yakin lu gak akan tidur gitu ya. Gue yakin lu gak akan tidur gitu. Mungkin tidur selamanya iya, tapi nggak tahu juga ya, karena gue bukan Tuhan. Jadi orang yang nge-gym itu ya mereka menjaga kesehatan badan gitu loh. Selama memang nge-gymnya sehat sampai badannya jadi pun, selama memang itu sehat ya nggak masalah gitu loh. Biar otaknya itu juga bisa lancar gitu loh. Hormon di badannya juga normal gitu loh. Kecuali mungkin nge-gymnya yang sampai katakanlah too much steroid lah segala macem gitu. Semuanya itu ada proporsinya. Kalau lu too much ya lu pasti hancur. Lu minum air putih aja bisa intoxicated. Gak percaya, lu coba cari lo. Lu minum deh, cobain deh. Air putih sehari 10 liter. Gue mau lihat lu masih hidup apa kagak. Cobain dah. Intoxicated lu, minum air putih lu, itu minum air putih lu, bayangin minum air putih. Oksigen juga sama. Oksigen itu dipakai buat manusia bernafas ya, buat pembakaran segala macam. Lu too much oksigen, itu bisa intoxicated. Lu coba cari ya, tabung yang mungkin isinya 100% oksigen, gua nggak tahu ada apa enggak ya, atau 99,99% oksigen. Lu hirup itu sehari 4 jam aja. Gue pengen tahu lu masih hidup apa enggak. Jadi nggak ngerti gitu. Jadi semua orang tuh antara semua orang atau memang otak lu yang atau lu terlalu jenius untuk mengarahkan ke dalam game of attention. Nah ini yang gue bilang. Apa sih game of attention? Simpelnya game of attention itu permainan yang mengarahkan atensi orang ke satu hal tertentu gitu. Makanya nama game of attention. Attention itu ya perhatian lah. Attention gitu. Nah ini kita masuk nih ke bahasan kripto itu bullshit. Kripto itu scam. Dan kripto itu salah satu hal yang mungkin gak akan pernah gue pakai dalam seumur hidup gue. Kemarin gue sempat bahas soal cryptocurrency. Kenapa gue bahas? Karena beberapa orang itu ngira gue main kripto. Dan kenapa akhirnya gue bahas? Karena jujur gue dibilang tersinggung sih bukan tersinggung ya, lebih ke arah morality gue gitu. Morality gue tuh gak terima gitu kalau misalnya gue dibilang duit gue tuh dari kripto. Gue mendingan jujur aja, gue mendingan miskin daripada gue kaya dari kripto. Beneran gitu. Jadi kalau Timothy Ronald itu bilang gue kaya bos ya kan, dari kripto segala macam, gue mendingan miskin. Masuk ya. Jadi gue bakal coba pakai bahasa sederhana mungkin karena gue sendiri juga orang
ya kalau menurut si Timothy Ronald, cryptocurrency itu bukan uang yang diatur oleh negara, bukan uang yang punya value tertentu yang bisa disamakan dengan emas atau segala macam gitu. Jadi mereka itu value-nya itu benar-benar tergantung sama transaksi yang digunakan. Semakin banyak orang itu mengkonversi uangnya itu dari uang yang lain ke kripto atau kripto yang lain ke kripto itu, ya maka nilainya akan naik. Jadi simple. Misalnya lu punya duit 200.000 US dollar, tuh harganya misalnya untuk 1 Bitcoin. Lu beli nih, lu beli 1 Bitcoin 200.000 US dollar. Ya. Setelah lu beli, harga kripto itu akan naik. Jadi 200.000, sekian. Karena lu cuma punya 1 Bitcoin. Terus nanti ada lagi yang beli 1 juta US dollar. Dia dapat 5 Bitcoin kurang dikit. Jadi 4,9 sekian. Itu kripto namanya. Termasuk altcoin, termasuk meme coin dan lain sebagainya.